Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat merdeka belajar. Kembali lagi bersama channel saya Hadi Santoso Channel. Anak-anak sekalian, kali ini Bapak akan membahas tentang materi akidah akhlak kelas 8. Menghindari akhlak tercela. Ananiyah, putus asa, ghadab, dan tamak. Apa akhlak tercela itu? Akhlak tercela ini adalah akhlak yang buruk, yang tidak perlu dan tidak patut kalian lakukan. Kita kenali satu persatu. Yang pertama, ananiyah. Apa ananiyah ini? Ananiyah ini berasal dari kata ana, artinya aku. Maksudnya bagaimana? Sikap ananiyah ini dikatakan dengan sikap ini saya atau sikap egois, mementingkan diri sendiri dan tidak peduli terhadap orang lain. Yang penting saya enak, masalah orang lain apa kata dia. Begitulah kira-kira dari sifat ananiyah. Sikap ananiyah ini adalah keakuan yang dijelaskan oleh Bermawi Umari dalam materi akidah akhlak tahun 1976 sebagai sikap hidup yang terlalu mengedepankan diri sendiri, bahkan kalau perlu dengan mengorbankan kepentingan orang lain. Jadi yang penting dia enak, masalah orang lain itu masalah orang lain celaka atau susah karena akibat perbuatannya, dia tidak peduli sama sekali. Intinya yang penting saya, itulah. Ini saya. Seperti itulah kira-kira dari ananiyah. Bahaya tidak sih ke ananiyah itu? Dengan mengedepankan sikap egois, otomatis akan sangat berbahaya sekali bagi diri sendiri terutama, dan juga bagi orang lain. Yang bahaya yang pertama, menimbulkan kekecewaan orang lain. Ya otomatis orang kecewa lah. Karena apa? Karena orang itu pasti dirugikan dengan keegoisan kita. Yang kedua, dengan adanya kekecewaan dari orang tersebut bisa merusak hubungan persaudaraan. Ukhuwah menjadi rusak. Terus hubungnya dengan persaudaraan rusak, maka silaturahmi juga akan sirna. Tidak ada lagi silaturahmi karena sudah tali persaudaraan sudah tidak ada. Pasti pelaku ananiyah ini akan dijauhi dalam pergaulan dan dikucilkan oleh orang lain. Siapa yang mau berteman atau berkawan dengan orang yang egois? Menyusahkan saja, kan demikian. Orang pasti berpandangan demikian. Jadi orang yang memiliki sikap ananiyah pasti akan dikucilkan dan tidak disenangi oleh orang lain. Dan orang yang memiliki sikap ananiyah tersebut dan orang yang memiliki sikap ananiyah tersebut dalam pergaulan pasti dia akan kaku. Susah untuk bergaul. Dengan susah bergaul, ketentraman hidup juga tidak dia dapatkan. Terus dengan adanya sikap ananiyah pasti akan menimbulkan kebencian, pertengkaran dan permusuhan antar sesama. Sulit menerima petunjuk kebenaran. Walaupun orang mengatakan ini benar, itu salah, dia tidak akan percaya. Kenapa? Karena susah meyakinkan lalat bahwa bunga itu lebih indah daripada sampah. Lah ibaratkan demikian. Susah meyakinkan orang yang egois bahwa sesuatu itu tidak baik. Ya, demikianlah perumpamannya susah meyakinkan lalat bahwa bunga itu lebih indah daripada sampah, kan demikian. Dan pelaku ananiyah pasti berdosa kepada Allah. Jelas. Selanjutnya, putus asa. Apa putus asa ini? Putus asa itu adalah sikap di mana dia merasa gagal dan tidak mampu untuk meraih cita-cita ataupun harapannya. Dia tidak mau berusaha kembali untuk melanjutkan apa yang dia inginkan. Dia sudah habis harapan, tidak ada harapan lagi. Putus asa ini biasanya terjadi ketika dia sudah gagal untuk kesekian kali. Tuh. Dengan adanya kegagalan tersebut,
dia sudah keinginan untuk mencapai tujuan itu sudah tidak ada. Itu yang dinamakan dengan putus asa. Karena kegagalan yang selalu berulang-ulang, kegagalan yang keberhasilan yang tidak pernah ia dapatkan dalam sesuatu urusan, maka dia menyerah dalam menyelesaikan urusan tersebut. Selanjutnya, bahaya putus asa. Lah, dengan kita menjadi orang yang mudah putus asa, yang pertama merugikan diri sendiri. Kok bisa merugikan diri sendiri? Waktu dan energi kita terbuang. Potensi yang kita miliki menjadi tidak berkembang. Misalkan ini, saya mencoba suatu urusan, lalu saya gagal. 1 kali gagal saya mencoba, 2 kali gagal saya mencoba, 3 kali gagal saya menyerah. Padahal sebenarnya saya bisa berhasil di percobaan keempat. Potensi tersebut menjadi tidak berkembang karena ketidakadanya keinginan untuk mencoba melakukannya kembali. Dengan adanya kita yang mudah putus asa, kita akan susah mencapai kemajuan. Kenapa? Karena kita tidak berani berbuat. Khawatir kita gagal lagi. Maka dari itu, orang yang putus asa ini orang yang tidak pernah maju-maju dalam hidupnya. Dan tidak mau mengambil lompatan yang besar. Tidak mau pasrah akan kehidupan. Misalkan begini, perumpamaannya begini. Kita berada di sebuah tempat, di depan kita itu ada jurang. Lalu di belakang kita itu ada banyak singa-singa. Tidak ada pilihan lain selain melompat. Yang pertama, ketika kita tidak melompat, maka kita akan mati tertikam oleh yang namanya pasukan dari singa. Ketika kita lompat, pasti ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kita berhasil dan hidup, berhasil melewati jurang tersebut dan hidup. Kemungkinan yang kedua, kita jatuh ke jurang tersebut dan mati. Itu ada hal yang harus kalian lakukan. Pasti kalian harus memilih melompat, karena ada 2 kemungkinan, hidup atau mati. Sedangkan kalau berdiam diri saja, maka hanya 1 kemungkinan, mati tertikam yang namanya harimau. Maka jangan pernah putus asa, lakukan kembali. Jika gagal, lakukan kembali. Saat kamu terjatuh, bangkitlah, menghadaplah kepada Allah. Dan saat kamu berada di atas, bersujudlah, kembalilah kepada Allah. Rendahkan dirimu di hadapan Allah. Demikian. Bagaimana orang yang putus asa itu ciri-cirinya? Ciri-ciri orang yang putus asa ini, yang pertama, bermalas-malasan setelah mengalami kegagalan. Ya sudahlah, ngapain mencoba? Nanti gagal lagi, akhirnya malas. Terus yang kedua, tidak semangat untuk meneruskan usaha yang gagal. Karena kegagalan tersebut, akhirnya patah harapan, menjadi tidak semangat. Sudah tak mau mencoba lagi, takut gagal lagi. Dengan demikian, dia akan selalu tampak murung. Gairah untuk bangkit itu tidak ada. Dan ketika orang yang mudah murung karena putus asa, pasti dia akan mudah terpancing emosinya. Selanjutnya, ghadab. What is the ghadab? Apa itu ghadab? Ghadab itu adalah marah. Ghadab ini alat tercela. Kenapa termasuk alat tercela marah-marah itu? Karena marah itu bersumber dari setan. Hadis riwayat Abu Daud. Sesungguhnya marah itu dari setan, dan setan itu sungguhnya dari api, dan sungguh api itu padam dengan air. Lah, jika seorang di antaramu marah, maka segeralah berwudu. Jadi kalau kita marah-marah ini ya, untuk cara kita menahan diri agar tidak mudah marah, maka kita berwudu lah. Ingat, marah itu perbuatan setan, bersumber dari setan. Selanjutnya, dengan kita mudah marah-marah, otomatis pasti akan berakibat buruk. Bagi siapa? Bagi orang lain. Yang lebih parah lagi bagi kita. Bagi kita juga akan berdampak buruk. Akibatnya yang pertama, tidak dapat berpikir tenang saat menghadapi masalah. Iya, bawaannya emosi, bawaannya marah. Jadi mau berpikir tenang, mau berpikir jernih itu tidak ada, tidak bisa. Terus yang kedua, tidak dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik berdasarkan pertimbangan pemikiran akal sehat. Nah, tadi sudah berpikirnya saja tidak tenang, mana bisa berpikir sehat. Terus jika sering terjadi
Jika sering terjadi, maka akan menyebabkan tekanan darah tinggi lah. Tekanan darah tinggi, tekanan darah tinggi ini juga diakibatkan dari kita yang suka marah-marah. Jadi kalau kita sudah punya tekanan darah tinggi ini, kita kendalikan emosi kita. Selanjutnya, sikap godop dapat menimbulkan kekecewaan atau sakit hati orang lain. Jelaslah kalau kita marah-marah kepada orang lain, maka orang lain itu akan mudah akan sakit hati kepada kita. Kalau misalkan juga perbuatan marah ini disertai dengan anarkisme, maka akan menimbulkan kerugian materi. Jadi banyak ini sekarang dengan fenomena-fenomena di mana pelajar-pelajar ini terjadi tawuran karena sesuatu hal yang sepele. Tuh. Jadi kalau tidak ingin terjadinya tawuran, kita kendalikan emosi kita, kita jangan bertindak anarkisme. Selanjutnya, tamak. Tamak itu artinya serakah atau rakus. Maksudnya apa? Cinta atau hubbud dunia secara berlebihan tanpa memikirkan hukum haram atau dosa ya, atau hukum haram yang bisa mengakibatkan dosa besar. Karena saking cintanya kepada dunia, sudah kadung hubbud dunia ini, penghasilannya sebenarnya sudah tinggi, anggaplah 10 juta. Namun sifat manusia yang selalu merasa kurang, akhirnya dia korupsi. Lah, tak ada pemikiran kalau orang yang sudah hubbud dunia ini tak ada pemikiran mana yang haram dan mana yang halal, semuanya diembat. Akhirnya dosa besar yang terjadi, menyulitkan orang lain. Kenapa? Tamak itu rakus terhadap kehidupan dunia sehingga menjadikan manusia tersebut menjadi orang yang hina. Kenapa kok dikatakan orang yang hina lah? Hartanya bukan dari harta yang halal. Banyaknya terdapat dari harta-harta yang haram seperti korupsi, misalkan juga ini pesugihan, itu nauzubillah ya, semoga kita dijauhkan dari hal-hal demikian. Rasulullah mengumpamakan sikap tamak tersebut dengan meminum air laut. Semakin banyak ini kita minum air laut, maka kita akan semakin dahaga. Lah, Rasulullah mengutamakan demikian. Semakin banyak kita mengumpulkan harta, terlalu hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia ini, harta selalu kita tumpuk, semakin banyak harta kita semakin kurang. Nah, itu diibaratkan begitu. Perilaku orang yang tamak. Orang yang tamak ini akan senantiasa lapar. Kok bisa? Tidak pernah bersyukur dengan apa yang dia dapatkan di dunia. Selalu dahaga, selalu merasa haus dengan kehidupan di dunia. Selanjutnya, kehidupannya terus-menerus disibukkan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Terus kerja tanpa ibadah. Tuh, pokoknya kerja sampai yang semua diinginkan dicapai. Awalnya ingin sepeda motor, setelah dapat sepeda motor ingin mobil, setelah dapat mobil ingin kereta, setelah dapat kereta ingin pesawat terbang, setelah dapat pesawat terbang ingin ini, ingin itu, setelah demikian ingin beristri lagi, atau ingin, wah, sudah namanya sifat manusia. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Oke, selesai. Semoga kita dijauhkan dari akhlak tercela tersebut. Semoga kita tetap berada di jalan Allah. Semoga kita menjadi generasi Islami Qurani yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Semangat belajar anak-anak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.